Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohmah Ifantri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta teman-teman PKMP 1A yang insya Allah selalu berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri Aina Afrida Putri Nabila dengan NIM 1262052110005. Yang kedua, Anissa Halifatus Az-Zahra dengan NIM 1262052110013. Yang ketiga, Anida Hurun Aini dengan NIM 1262052131195. Yang keempat, Adelia Kusuma Anggraita dengan NIM 1262052131194. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Halifatus Az-Zahra. Sosiologi dan penyesuaian diri di sekolah terbagi menjadi beberapa, yaitu A. Pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri, B. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri, C. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan keluarga, D. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Baik, poin pertama yaitu A. Pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri. Menurut pandangan Kimball Young, sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Arti sosiologis dan psikologis dari sosialisasi adalah A. Secara sosiologis, sosialisasi berarti belajar untuk menyesuaikan diri dengan mores, folkways, tradisi, dan kecakapan-kecakapan kelompok. B. Secara psikologis, sosialisasi berarti atau mencakup kebiasaan-kebiasaan, perangai-perangai, ide-ide, sikap, dan nilai. Sedangkan menurut S.C. Hneiders 1964, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Proses sosialisasi terjadi melalui conditioning oleh lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental, seperti berbahasa, cara berjalan, duduk, makan, apa yang dimakan, berkelakuan sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap agama, seks, orang yang lebih tua, pekerjaan, rekreasi, dan segala sesuatu yang perlu bagi warga masyarakat yang baik. Belajar norma-norma kebudayaan pada mulanya banyak terjadi di rumah dan sekitar, kemudian di sekolah, bioskop, televisi, dan lingkungan. Beberapa jenis sosialisasi yang kita pahami dari berbagai sisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai. Yang ketiga, sosialisasi berdasarkan keberadaan perencanaan. C. Sosialisasi dalam keluarga memiliki berbagai aspek yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, sosialisasi menjadi bagian dari proses penyesuaian diri. Proses ini adalah kemampuan individu dalam memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan di depan orang lain.
Dengan demikian, dirinya menjadi mudah diterima kelompok atau lingkungan sosialnya. Untuk bisa menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial, diperlukan bimbingan orang tua karena prosesnya tidak mudah. Yang kedua, sosialisasi sebagai proses peniruan. Di dalam rumah, anak adalah peniru ulung. Dia mencari model yang dijadikannya teladan di dalam rumah, termasuk perilaku menyimpang yang dilakukan orang tua dapat pula ditiru sehingga menjadikannya memiliki kepribadian yang tidak stabil. Yang ketiga, sosialisasi sebagai proses pengenalan nilai. Bersosialisasi akan mengenalkan seseorang pada kehidupan bersama, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari situ dilandasi dengan aturan-aturan tertentu sehingga tindakan tidak bisa seenaknya sendiri. Dengan bersosialisasi, maka seseorang mulai mengenai nilai saat bergabung dalam kelompok dan menyepakati aturan yang disepakati bersama. Pembentukan diri di lingkungan sekolah. Sosialisasi di sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak. Walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan, anak mengalami perubahan dalam kehidupan sosial setelah ia masuk ke sekolah. Di rumah, anak hanya bergaul dengan orang yang terbatas jumlahnya, terutama dengan anggota keluarga dan anak-anak tangga. Suasana di rumah adalah informal dan banyak kelakuan yang diizinkan. Berikut ini paparan tentang penyesuaian diri di sekolah. Penyesuaian diri dengan guru, penyesuaian diri terhadap mata pelajaran, penyesuaian diri teman sebanyak, penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya dan mungkin ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.